Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang urban farming ya teman-teman. Urban farming di lahan sempit, yaitu ketahanan pangan di perkotaan, meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas hidup di perkotaan. Jadi ini gambarnya, ini di lahan di atas apartemen itu kita bisa menanam berbagai macam sayuran atau tumbuhan yang bisa dijadikan apa itu ketahanan pangan. Nah, ini apa itu urban farming? Definisinya, kita itu bercocok tanam di lingkungan perkotaan dengan lahan yang terbatas. Seperti gambar tadi, lah itu kan dengan lahan terbatas itu kita bisa menanam buah-buahan, sayur-sayuran. Lokasinya ya seperti di halaman rumah, balkon, rooftop atau di dalam ruangan pun juga bisa, tetapi harus menggunakan beberapa sinar. Tekniknya banyak ini teman-teman. Bisa menggunakan hidroponik, vertical garden atau disusun ke atas. Bisa pakai aquaponik. Aquaponik itu uh, dua, jadi bisa berternak ikan sama dengan hidroponik itu bisa itu. Manfaatnya yaitu untuk urban farming itu manfaatnya banyak. Yang pertama, pangan sehat atau hasil panennya ini sehat. Soalnya kita itu tahu dari apa yang kita hasilkan itu terus yang kita tanam, kita rawat itu terus seger juga. Jadi dari apa itu kebun kita sendiri kita petik baru kita masak fresh. Yang kedua, ekonomis. Nah, ini menghemat pengeluaran rumah tangga. Biasanya yang beli contohnya kangkung, kita beli 2.000 sampai 5.000 free. Itu nanti ada caranya. Gimana caranya nanam kangkung bisa mingguan, bisa harian atau bulanan, itu bisa. Ada caranya dan ada tekniknya. Terus lingkungan. Nah, ini mengurangi dampak lingkungan dan polusi udara. Dampak lingkungannya apa? Yang saya tahu dan saya alami di urban farming. Teman-teman itu mengeluarkan sampah itu tidak semerta-merta semua dari limbah dapur atau yang kita makan kita buang ke tempat sampah. Kita bisa olah dengan buat kompos atau buat penyubur tanaman, bisa buat pupuk, bisa buat apa itu pestisida nabati, itu bisa teman-teman. Terus estetika, jadi menambah estetika rumah. Kalau saya di rumah itu yang biasanya gersang, kalau lihat hijau-hijauan, lebih apa itu lebih fresh lah, seperti yang gambar di samping ini, teman-teman. Kelihatannya ini di dalam rumah. Jadi kalau di dalam rumah atau di dalam gudang itu pakai yang namanya cahaya. Tapi untuk pemula kita bisa manfaatkan tanah aja sama mungkin hidroponik. Nanti kita bahas yang lebih expert lagi. Kalau awal mulanya ini sudah terbentuk dengan baik, sudah berpengalaman, baru nanti kita lanjut yang lebih expert lagi. Nah ini cara memulainya itu mudah. Seperti gambar di samping ini, teman-teman lihat eh, ada di atas gedung, ada di taman, ada yang di atas rooftop,
Ada yang di pinggir jalan, ada ya macam-macam ini banyak. Nah, ini yang pertama kita harus pilih lokasi. Nah, lokasinya mana dulu? Di halaman kah? Di balkon. Kalau lahannya bawah sempit, bisa di balkon. Adapun di rooftop, ada yang sempat sampai di atas genting itu bisa. Bisa di dalam ruangan juga. Ini yang lebih expert lagi ya teman-teman. Terus pilih metode ya ini menggunakan polybag bisa atau dari karung-karung bekas itu bisa. Terus dengan menggunakan hidroponik, vertical garden. Vertical garden ini kalau pengen lebih murah, efisien, pakai dari botol air minum bekas itu nanti kita cantol-cantolin bisa. Atau microgreens. Jadi recycle. Terus pilih tanaman. Nah, sayuran yang cepat panen, termasuk tanaman herbal atau buah. Terus yang keempat itu dirawat. Dirawat itu pertama dengan siram rutin, membeli diberi pupuk, terus kita mengendalikan hama. Tapi kalau kita nyiramnya rutin, kalau saya sih pengalaman itu pakai aquaponik. Aquaponik enak apa? Hemat air dan dari nutrisi ikan. Saya kan pelihara ikan lele, ikan nila lah itu diambil airnya untuk menyiram tanaman itu lebih subur dan cepat gedenya. Terus pupuknya itu dari apa itu? Sisa-sisa makanan itu juga kita bisa kita olah. Terus kita mengendalikan hama. Hamanya ini kita menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati itu mudah kalau dari bawang merah. Nah, ini rendaman bawang merah ini difermentasi selama 1 kali 24 jam. Itu bisa menjadi pestisida. Tapi kalau lebih dari itu, nanti bisa digunakan jadi pupuk atau kocor. Nah, ini metodenya. Metode simple untuk urban farming menggunakan polybag. Nah, ini kalau di samping ini kan di atas apartemen atau di atas gedung ya, teman-teman. Nah, ini banyak menggunakan pot. Jadi pot itu bisa digunakan untuk polybag atau pot bisa. Yang sangat mudah yaitu kangkung, itu cabai, tomat. Ini yang sangat mudah. Kalau yang nanti nanam melon, semangka, ini harus punya keahlian khusus atau harus belajar dulu. Terus vertical garden, gunakan tadi saya sebut rak atau botol bekas. Ini biasanya untuk selada, bayam, seledri itu bisa. Hidroponik itu juga gitu bisa seledri, sawi, kangkung atau apa itu daun-daunan itu insya Allah bisa teman-teman. Contoh praktisnya ya ini. Di gambar itu taman vertikal itu dengan menggunakan botol, botol mineral itu dilubangi, terus dikasih aliran. Jadi aliran ini pokoknya tidak bocor ya teman-teman. Nah, ini disusun vertikal, itu seperti selada, bayam, kangkung itu bisa. Jadi memanfaatkan dari eh, botol-botol bekas atau air minum atau yang tidak bisa uh, didaur ulang secara cepat. Kalau plastik kan sulit ya teman-teman. Nah, ini menggunakan rakit apung, hidroponik rakit apung. Nah, nanti kapan kita bahas untuk bahas ini apa hidroponik rakit apung. Biasanya bahannya itu bisa pakai styrofoam, pakai bak tahu juga bisa, pakai net pot juga bisa, tapi menggunakan nutrisi AB mix. Jadi kalau nutrisi yang lainnya itu yang dijual bebas itu menggunakan AB mix. Ini biasanya selada, pokcoy, itu juga bagus.
Nah, ini tipsnya sukses untuk urban farming. Yaitu pertama kita media tanam yang subur. Biasanya tanah, sekam, dan kompos. Ada yang menggunakan tanah, pakai komposnya itu kohe, itu juga bisa. Atau menggunakan kokopets, ditambahi sekam, sekam bakar, itu juga bisa. Terus tanaman sesuai itu pilih sesuai dengan lingkungan, suhu. Kalau suhunya panas ya mungkin paling enggak kangkung lah atau cabai itu juga bisa. Nah, ini penyiraman rutin. Penyiraman rutin itu biasanya kalau nggak hujan, sehari itu 2 kali. Kalau posisinya hujan, ya bisa sehari sekali, bisa. Atau bahkan tidak disiram pun tidak ada masalah. Terus ini pengendalian hama. Hama ini sangat banyak. Ada hama ulat, ada kutu, ada yang warnanya putih-putih itu di bawah daun itu banyak ini. Kalau secara alami kita menggunakan pestisida secara alami. Nanti teman-teman kapan di next video bisa saya buatkan untuk pengendalian hama juga. Terus kesimpulan. Nah, kesimpulan lihat ini gambar di samping. Nah, ini orang-orang ini pada suka dan sumringah, tersenyum bahwa hasil panennya ini memang benar-benar melimpah. Jadi solusi pertanian di lahan sempit itu kita menggunakan urban farming ini metode yang sangat ampuh dan sangat efektif. Terus bisa tadi dibahas vertical garden, hidroponik, aquaponik, yang terbaru juga ada aquaponik, aeroponik, maaf, aeroponik itu juga bisa. Ini terus kurangi biaya hidup dan tingkat ketahanan pangan. Jadi di rumah tidak belanja-belanja itu bisa. Terus mulai dari rumah dengan langkah sederhana. Nah, ini kata-kata terakhir, mari hijaukan rumah kita dengan urban farming. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan, bisa nanti tulis coret-coret di kolom grup di Telegram. Insya Allah saya akan bikin video itu seminggu sekali minimal. Oke, sampai di video pembelajaran di lain kesempatan. Sukses, mari kita hijaukan rumah kita dengan urban farming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.